Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan membahas mengenai persamaan logaritma. Pertama, pengertiannya, logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma, sehingga menjadi begini: B sama dengan C atau A log B sama dengan C, dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Keterangannya di sini, A itu adalah basis logaritmanya, B adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut juga numerus, sedangkan C adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Sebagai contoh di sini 2 log 8 sama dengan C, maka nilai C-nya sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan disimak contoh berikut. Misalkan, di bentuk perpangkatan itu ada bentuk 3 pangkat 4, itu kan sama aja dengan 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Nah, dalam bentuk logaritmanya itu dituliskan dengan 3 log 81 sama dengan 4. Kenapa begini? Kan 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kalau dalam logaritma, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81? Maka hasilnya adalah 4. Kalau di sini kan 3 pangkat 4 hasilnya berapa? 81 kan? Nah, kalau di sini beda. 3 log 81 hasilnya berapa? Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Berarti pangkatnya 4. Jadi bisa dibilang sih nyari log seperti ini itu sama aja dengan nyari pangkatnya. Kemudian ada lagi contohnya pangkatnya yang minus. 3 pangkat minus 4 artinya kan berarti 1 per 3 pangkat 4 kan, berarti 1 per 81. Berarti kalau kita buat lognya, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 1 per 81? Berarti pangkatnya adalah minus 4 tuh. Kemudian satu lagi nih, 4 pangkat 3 per 2 hasilnya itu 8. Kok 8? Karena kan 4 pangkatkan 3 diakarkan 2, jadi 4 kali 4 kali 4, kemudian habis itu diakarkan. Nah, ini berarti 4 log 8 hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian kalau nilai A-nya kan dalam bentuk logaritma itu kan A log B sama dengan C kan. Nah, kalau A-nya itu bernilai 10, kalau A-nya bernilai 10, misalnya A-nya sama dengan 10, biasanya tidak dituliskan tuh si 10-nya. Jadi contohnya gini. Contohnya itu 10 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 10 kali 10 kali 10. Artinya 1000 kan. Nah, maka kalau dalam bentuk logaritmanya itu menjadi
log 1000 aja. Log 1000 sama dengan 3. Kok gitu? Karena A-nya di sini 10. 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Itu. Kemudian selanjutnya ini adalah tentang sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama kan A log A sama dengan 1. Kenapa sih sifat ini berbentuknya seperti ini? Karena kan gini, tadi kita udah bahas di perbandingannya dengan perpangkatan itu ya. Jadi A pangkat berapa yang hasilnya A? Ya berarti kan A pangkat 1 dong. A pangkat 1 hasilnya A. Makanya ini sifatnya dari logaritma itu seperti ini. Kemudian yang kedua, sifat keduanya adalah A log 1 sama dengan 0. Kenapa? A pangkat 0, 1. Oke, ini A pangkat N log B pangkat M itu sama aja dengan M per N dikali dengan, ini dikali ya, dengan A log B nya dikali dengan A log B, dimana N nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk A log B nya itu sendiri, A log B nya itu sama aja dengan 1 per B log A. Berbanding terbalik ya. Kalau nyari A log B berarti 1 per B log A. A log B sama aja dengan P log B dibagi P log A, dengan P-nya lebih besar dari 0 dan P-nya tidak sama dengan 1. Selanjutnya A pangkat A log B itu sama aja dengan B. Kenapa? Ini kembali lagi ke sifat awal ya. Sifat awalnya kan A log B itu sama dengan C. Kenapa? Karena A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat A log B artinya A pangkat C kan. A pangkat C berarti sama dengan B. Gitu kan? A pangkat C sama dengan B. Kemudian A log B dikali dengan B log C itu akan sama dengan nih. Jadi kalau udah di sininya B, kemudian di atas sini jadi B juga, maka akan jadi langsung A log C, langsung ke C-nya ya. Jadi B-nya itu hilang. Jadinya A log C. Ini sifat ya. Jadi boleh digunakan untuk bentuk-bentuk contoh soal yang sejenis seperti ini. Kemudian ini A log B kali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Yang terakhir ada A log B per C itu sama aja dengan A log B dikurangi A log C. Baik, masuk di contoh soalnya ya. Jadi ini penerapan dari beberapa sifat yang sudah kita bahas tadi. Kita masuk di contoh soal pertama. Misalnya contoh soalnya begini. Yang pertama itu adalah 2 log 16 sama dengan titik-titik. Yang kedua 5 log 100 dikurangi 5 log 4
sama dengan titik-titik. Kemudian yang ketiga, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan titik-titik. Selanjutnya nomor 4 nih. Jika 3 log 2 sama dengan A, kemudian maka 3 log 6 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita bahas satu-satu ya jawabannya. Untuk yang pertama, ini sangat-sangat gampang sekali ya. 2 log 16, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Ya berarti 2 log 16 itu adalah 2 pangkat berapa hasilnya 16? 2 pangkat 4 dong, berarti hasilnya 4. Yang kedua, 5 log 100 dikurangi 5 log 4, itu sama aja dengan, ini pakai sifat pengurangan nih, sifat yang terakhir tadi loh. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Berarti kalau kita ke situ acuannya, berarti ini jadi 5 log B per C, berarti 5 log 100 ya per 4. Artinya berapa? 100 dibagi 4. 5 log 25 kan? Ini sama dengan berapa? 5 log 25 itu 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2 kan? Berarti hasilnya 2. Nomor 3, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan, ke bawah deh nomor 3, sama dengan 2 log 3 dikali 3 log 4. Ini pakai rumus yang ini, A log B dikali B log C. Nah, sama-sama ada B nya, ini di atasnya B, ini ada 3, di atasnya 3, berarti 2 log 4 jadinya. Karena ini ada 4 lagi di sini, ya berarti langsung 2 log 2. 2 log 2 sama aja dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 1. Nomor 4, jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan, nah 3 log 2 nya adalah A. 3 log 6 berarti 3 log 6 itu berarti 3 log 2 kali 3 kan? Nih. Nah, kalau ini perkalian gimana? Pakai yang mana perkalian? Pakai yang ini. 2 log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Berarti 3 log 2 ditambah kan 3 log 3. Ininya adalah A, 3 log 3 nya adalah 1. Jadi hasilnya A plus 1. Oke, ini lumayan gampang untuk sifat-sifatnya dipelajarinya. Mungkin kali ini untuk pembelajarannya cukupkan dulu, sampai sini dulu dipelajari, dan nanti Ibu berikan materi selanjutnya lagi minggu depan. Sementara kita akan melaksanakan kegiatan latihan soalnya dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.